Saudara, mari kita bahas tulisan saya di majalah Managerscope ya, tentang temanya eh, adalah tetap optimis memandang masa depan bersama Taiji. Ya, jadi kita melihat bahwa kalau Anda lihat ya dunia kisruh terus kan ini. Gitu. Ada perang tarif di sana jalur Gaza, ada ribut terus, lalu Ukraina juga terus perang sama Rusia, ya toh. Lalu Iran sama apa sama Israel habis-habisan dah, ya toh. Nah, rasanya nampaknya ini mencemaskan ya toh, bahwa dunia ini akan berujung pada perang dunia itu. Rasa pesimis itu ya ada alasannya, tapi juga ada alasan yang optimis. Nah, mengapa kita tetap optimis? Karena Daichi ini ternyata mempunyai cara memandang yang berbeda dengan orang-orang yang saya sekarang itu terus menerus kisruh berkelahi itu ya. Pertama kali karena Daichi itu beranggapan bahwa membangun perdamaian harus dimulai dengan membangun manusia sehat itu. Pengertian sehat harus secara implisit dipahami sebagai manusia yang tidak akan menggunakan kesehatannya untuk berbuat jahat dan mencari banyak musuh seperti diungkapkan dalam kata-kata bijak seperti berikut ya. Jadi apa Napoleon Bonaparte itu yang hidup pada 1769 sampai 1821 itu sebenarnya sudah berpikiran jauh. Dia bilang, udahlah Tiongkok itu dibiarkan seperti naga yang tidur aja. Jangan yuk kotek-kotek gitu. Ya, nanti yuk akan bikin susah sama Anda sendiri, toh. Mengapa? Karena dia tahu barangkali ya sudah ada pemahaman bahwa di Tiongkok itu ada kaligrafi, kata-kata mutiara yang disampaikan melalui pelajaran di sekolah, dibikin down to us ya. Anak-anak itu diajar melalui menulis halus, ya kaligrafi, syair-syair kuno itu antara lain 1.000 orang baik masih terasa kurang, sedangkan satu orang jahat sudah kelewat banyak. Lalu ada lagi 1.000 kawan masih terasa kurang, sedangkan satu musuh sudah terlalu banyak. Jadi ngapain bang apa budaya yang begini yuk kotak-katik sekarang sekarang bingung sendiri kan. Setelah dia bangkit si naga itu menari, ya gimana kan? Yuk atasnya itu. Ada satu syair juga karena perbuatan jahat satu orang maka dunia bisa dihancurkan. Karena perbuatan baik satu orang maka dunia bisa diselamatkan. Ya. Nah, Anda kan udah pernah dengar kisah bagaimana Genghis Khan apa ketika sudah usianya usul bertemu dengan Kue Cheng dalam cerita silat apa, pendekar pemanah Raja Wali itu ya dia dinasihati sama Kue Cheng orang Han dan angkatnya bahwa kan Agung ngapain yuk menaklukkan sana sini
merebut daerah sana sini. Tapi kalau nggak ada dengan mengorban dia punya orang-orang muda mati, darah mengalir dan lain-lain, itu kalau tidak bisa merebut hatinya itu yuk, hanya menebar peperangan itu untuk punya ambisi itu. Nah, kisah-kisah kuno ini kan ya relevan kalau di zaman kini itu. Misalnya dengan perang tarif bea masuk adalah buah daripada satu egoisme kan, nggak mau apa, nggak mau kerja susah, tapi mau enak. Caranya gabungan dengan pajakin aja, sama seperti negara menjadi seperti preman kan, pajakin aja bea masuk, ya nggak usah kerja kan. Tapi kan rakyatnya yang beli bahan impor kan jadi kewalahan kan, ya, karena menjadi mahal sekali. Kan ini membuat keresahan sosial di mana-mana. Dan puncaknya ya nanti bisa menjadi kerusuhan dan akhirnya ketika senjata meletus ya maka terjadi seperti orang maca apa pesta kembang api aja. Semua negara-negara ada 10 negara yang mempunyai memegang senjata pemusnahan massal nuklir itu yang bisa saling berkelahi kan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, ilmu pengetahuan bisa membuktikan, bisa asal berani untuk vokal itu. Karena apa? Teknologi ruang angkasa apa segala sebenarnya membuktikan bahwa ketika melihat loh kok sisi bumi itu diletakkan sedemikian rupa tidak terlalu dekat ke matahari dan ke rembulan. Kalau dekat matahari ya dia meleleh. Kalau dekat ke rembulan ya semuanya beku. Nggak ada pertumbuhan tuh. Jadi pasti ada sesuatu di atas yang sifatnya karakternya cinta pada kehidupan, mau memberi kehidupan, bukan nyusahin orang, gitu. Ya, lalu kalau lihat setelah menjadi ketika orang bisa naik pesawat ruang angkasa, lalu dia keluar dan lihat matahari apa dari pesawatnya dia lihat, loh bumi itu kok kecil lama seperti apa titik kecil aja gitu. Kok bisa sudah sekian lama itu ada di planet situ tanpa di bisa diselamat daripada terbentur meteor-meteor yang seliwar-seliwar apa segala planet baru apa kok nggak tabrakan itu. Jadi itu tidak dibiarkan begitu aja tuh. Pasti ada order dari alam semesta ini. Ya dah, nggak sampai ada tabrakan. Ya dah. Lalu jasad renik yang dijaga tetap hidup karena kalau dihancurkan oleh antibiotika dan antivirus, maka dunia akan dipenuhi bangkai satwa besar yang tidak pernah membusuk. Seperti halnya bahan plastik. Gajah yang meninggal, mati, dinosaurus, apa segala. Seperti plastik aja. Nggak bisa dibuang. Toh. Nggak bisa membusuk. Toh. Saat bayi masih ada di kandungan, jari-jari tangannya itu dihubungkan dengan selaput tipis yang rela menghentikan tumbuh meski mempunyai hak asasi supaya supaya ketika bayi lahir tangannya tidak seperti kaki bebek. Jadi kalau begitu konsep tentang apa
sperma yang terkuat yang bisa membuahin telur itu nggak benar. Menduduki, menguasai. Jadi dia bergabung untuk menjadi manusia kehidupan baru tuh. Jadi melahirkan suatu kehidupan. Ikut mengikuti jalan alam, the tao of atau mestakung, semesta mendukung yang sedang mengatur alam semesta ini dengan caranya sendiri yang tidak kasat mata itu. Karena itu Tao Te Ching mengatakan Tao tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau ada yang mengaku bisa, itu pasti hasilnya tidak salah sepenuhnya, tapi belum sempurna itu. Ya, tak? Karena pada hakikatnya dia tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena manusia harus dididik supaya sadar bahwa alam ini memang ada yang mengatur. Ya, disebut the Tao of atau Mestakung itu. Dah. Dan menariknya mereka yang mengatur itu tidak pernah mengklaim sebagai pemiliknya itu. Ya, ya kita mengatakan dengan rendah hati, ya kita adalah milik dari Tuhan Sang Pencipta, tapi sang pemiliknya ya, tidak merasa dia memiliki. Dalam arti seperti you menyewakan tanah atau menyewakan pemiliknya you mesti bayar sesuatu ya, minta bayaran, gitu. Nah itu ada sekolah kolese Yesuit yang mutunya menarik karena dia mengatakan semua sekolah Yesuit di mana-mana di seluruh dunia itu mempunyai moto to give and not to count the cost, to labor but not to ask for any reward. Memberi tanpa menghitung ongkos biayanya, bekerja tanpa minta penghargaan. Loh, apakah ada yang begitu? Ya, ya, ya alam semesta memang begitu. Jadi tidak bisa dikatakan itu apa, kita ngelamun kan? Beda nggak? Alam semesta memang begitu. Seperti jalan air berputar dari sumbernya di laut, menguap, dipanasi matahari, menjadi awan, naik ke gunung, turun menjadi hujan, dan memberi kehidupan dalam perjalanan kembali ke samudra. Demikian seterusnya berputar abadi dan tidak minta biaya. Tidak minta mengklaim, lu milik gua, ngikutin peraturan gua. Apa? Dia hanya mengatakan, ya kalau you ngantuk ya tidur, lapar ya makan, ya haus ya minum. Nah itulah dia hanya membuat aturan yang begitu. Juga pepohonan yang rindang memberi tempat berteduh bagi burung-burung yang setiap pagi terbang untuk mencari makan. Mereka tidak pernah menanamkan benih, tapi juga mendapat makanan dari alam semesta ini. Serangga yang datang ke bunga tanpa diundang dan pergi tanpa pamit, melakukan penyerbukan dan menghasilkan buah yang dimakan oleh satwa dan manusia, bukan oleh si pohon itu sendiri. Nah, ini semua disebut tarian agung energi kosmis itu. Nah, belajar dari Tai Chi pada hakikatnya, kalau Anda belajar Tai Chi itu ya belajar menari mengikuti tarian agung energi kosmis itu. Nah, itu yang disebut Chi itu, ya. Nah, ini nah, artinya apa? Tai Chi itu bukan gerakan otot ini gerakan otot nih. Ini kayak orang nyangkul kan? Nah, ini. Ya, ini nah, ini kan yang bawah ini li orang nyangkul kan? Ya. Nah, di atasnya adalah i. I sama li bedanya. I itu lurus di mulut mengikuti suara hati. Gitu. Jadi yang dilatih dalam Tai Chi itu, ya itu ya itulah. Bukan no.
speed, power, and muscle. Ya. Nah ini gambar ini Anda melihat jalan air kan. Ini terus kan sampai ke samudra lalu balik lagi terus ya tak? Dan nggak minta upah. Nah beberapa tokoh pemikir telah memberikan kata sambutan pada buku saya Tai Chi Chuan Irama Kehidupan 88 Jurus Menaklukkan Naga yang dicetak pada tahun 1986 oleh Pustaka Sinar Harapan. Nah, sambutan M.W. Brower ini Anda bisa baca sendiri. Ya, ya. Saya putar pelan-pelan, Anda bisa download juga ya. Lalu dilanjutkan dengan sambutan Dr. Priguna Siddharta, seorang neurolog tersohor ini. Ya, tak? Dulu ya, orang sudah almarhum sekarang. Dan yang berikutnya adalah Pak Daud Yusuf ini. Seperti Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu lalu kan. Dan gelarnya dua doktor daripada Universitas Sorbonne di Prancis itu. Ya. Jadi alam semesta itu melayani, bukan menalin kalau minta upah itu. Ya. Inilah, ayo lihat, dia seperti air juga, dia seperti juga pohon yang rindang itu. Burung-burung terbang, cari makan, lalu tidur lagi di sini malam, sore pulang, bisa pagi-pagi lagi lagi-lagi. Nah inilah yang sudut tarian alam. Ya. Nah, disinilah yang menarik adalah lurus mengikuti suara hati. Nah, suara hati ini menarik. Ditulisnya begini. Set, dua kaki, manusia dua kaki itu simbol kebebasan. Tapi kebebasan itu tidak boleh seenaknya sendiri. Kalau nggak di stop yang rusak tuh. Orang lain tuh. Lalu cara ngajar beri pekerti ini ini hati. Nah, karena hati lalu kuasnya mengalir ke sini. Di stop ini kakinya. Ya, tak? Kebebasan berpikir, berkata, dan berbuat apa saja dikontrol oleh hati sebagai tindakan preventif supaya tidak menyesal kemudian. Kalau kuasnya loncat ke sini, di sini dulu, baru ke sini, ketangkep, baru nyesel. Ya, lampu merah umpamanya Anda langgar, ketangkap, lalu menyesal. Dan ini menarik sekali karena ini sebenarnya inti daripada budaya Tionghoa. Mengapa muncullah tokoh-tokoh seperti Kue Cheng, Yoko, apa, Tio Buki, Chang Wuji di dalam cerita silat. Ini latar belakangnya semua ini. Orang yang bisa mendidik dirinya. Bukan yang mengandalkan otot seperti di atas, dah. Seperti ini, dah. Ini orang kan yang ngandalin otot kan. Nah ini yang di bawah ini. Li ini. Orang nyangkul kan. Jadi ini harus dimengerti oleh orang-orang yang belajar Tai Chi. Kalau enggak, you ikut Tai Chi untuk apa? Untuk pertandingan, untuk dapat piala. Ya oke lah, boleh aja. You senang-senang ada bermasyarakat, ada kenal. Tapi kalau you nggak ngerti ini, ya ngapain you? Tidak bisa disebutkan seperti memenuhi konsep yang dikatakan oleh Brouwer, Briguna Siddhartha sama Daud Yusuf. Ya, sebagai Menteri Pendidikan itu kan. Nah ini ya, yang Anda ambil sendiri ya. Kalau saya bacakan percuma panjang dan akhirnya Anda toh lebih hidup kalau Anda membaca pelan-pelan sendiri kan? Ya, naga itu disebut
88 jurus menaklukkan naga. Naga itu ya ego. Naga itu kan nggak ada. Itu hanya imajinasi orang Tiongkok. Bahwa ego itu hati-hati loh. Kalau ngobrol-ngobrol bisa bikin celaka. Sedangkan orang Hindu, hijab India, cara menyampaikannya berbeda. Dia mengatakan pada Rama, seorang yang sangat spiritual, lalu terikat, tertarik pada keinginan duniawi. Lalu dia akhirnya menjadi serakah, dia menjadi rahwana, menjadi dasamuka, jadi sebenarnya dirinya sendiri kan. Ya, ya, lalu setelah itu, lalu dalam perayaan Dewari itu dirayakan bahwa si dasamuka itu sadar dan kembali ke menjadi Rama yang tinggal damai di negara Ayodhya toh. Nah inilah menurut saya apa hal ini harus you ngertiin tuh kalau nggak Tai Chi udah apa kan suruh keluarin keringat mengalirkan darah tekanan darah turun apa sih ya 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 saya sih mau daripada tersinggung ya udah saya diem aja lah ya. Jadi ini semua buah daripada spiritualitas generik yang ada di semua agama. Setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan mil. Dan kita tidak tahu mau masuk neraka, surga maupun nirwana, maupun bisa jadi seperti cacing, nyamuk, lalat, kecoa, ikan, ya toh. Hidup di dunia itu untuk sekedar ya begitu aja. Ya, oke kita akhirin dulu pembicaraan kita ini. Kita lanjutkan pada kesempatan lain ya.